Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru yang setia untuk membagikan informasi berkaitan dengan ANS ya, ASN, PNS, TNI, Polri ya, maupun para pensiunan. Ya, ini adalah sebagai berbakti ya, untuk memberikan informasi-informasi yang menggembirakan, informasi yang dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, pada video kali ini saya hanya memberikan sajian ya. Kita menyimak bersama video tentang Menteri BUMN yang menyinggung masalah dana pensiun ya. Ini semuanya demi kesejahteraan para pensiun semuanya. Untuk itu, sebelum menyimak video ini, silakan Bapak Ibu untuk memberi dukungan kepada channel Up to Date Mas Guru dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya dari paparan Menteri BUMN ya, Erick Thohir. Penyelewengan ini 70%. Sebenarnya gini, kan ketika di awal saya jadi Menteri BUMN, saya melapor ke Bapak Presiden waktu itu bahwa ini ada mega korupsi Jiwasraya dan Asabri. Karena itu langsung Bapak Presiden memerintahkan Pak Jaksa Agung ke sini datang untuk segera diskusi supaya ini benar-benar bisa dibongkar dan harus menjadi sebuah restrukturisasi dan kepastian. Karena ya gimana kalau uang pensiunan saja dirampok, apalagi yang lain. Oke, itu berawal dari Jiwasraya dan Asabri pada saat Bapak menjabat BUMN ya, bahkan sejak awal. Nah, pernyataan Bapak, penyelewengan dana pensiun ini adalah kejahatan biadab, wajib dihukum dan akan saya perangi. Sekarang berarti fokus bersih-bersih di dana pensiun BUMN ya Pak? Orang-orang yang sudah bekerja puluhan tahun dan tidak banyak loh savingnya, tabungannya. Tiba-tiba di ujung dia tidak bisa klaim, bahkan tidak, mungkin uangnya memang sudah hilang. Nah, itu yang kenapa ketika ada mega korupsi itu saya langsung berpikir satir. Wah, ini jangan-jangan di dana pensiun BUMN juga mirip. Dan terbukti ketika kita langsung buat tim, ya ini panjang karena ini kan mereview 48 BUMN. Ya, kalau Jiwasraya Asabri kan satu, ini 48. Makanya kita perlu waktu setahun lebih waktu itu, ya, baru kita langsung mensosialisasi ini loh ke seluruh direksi BUMN, ini strateginya. Dan ini baru bisa terjadi 2-3 tahun transisinya. Sama kan? Jiwasraya perlu waktu 2-3 tahun kan, 2024 ini baru semuanya lunas. Ya, kalau Asabri sudah jalan karena pemerintah selalu top up 2 triliun. Jadi itu agak beda skenarionya. Nah, ini kan nggak bisa kayak Asabri yang langsung top up, atau kita harus seperti Jiwasraya. Nah, itulah kenapa ketika kita memetakan 48 ini dan 70% tidak sehat, nah itu kan perlu ada blueprint. Yang saya sudah sampaikan waktu itu di Komisi 6. Dan Komisi 6 mendukung. Nah, karena itu setelah kita transisi setahun lebih, nah baru kita yakin kekhawatiran saya, ya kecurigaan saya terbukti. Nah, itu pun sebagai catatan, ini baru 4 loh yang sama BPKP di audit dengan tujuan tertentu. Baru 4 dari 48. Nah, 4 ini pun sudah ada kerugian negara 300 miliar. Nah, ini yang saya makanya yakinkan bahwa direksi BUMN, komisaris BUMN kita harus benar-benar bersih-bersih. Tidak bisa dari sayanya, tetapi dari direksinya, karena ini kan dana pensiun
masing-masing perusahaan BUMN. Nah, cuman kita sudah konsolidasikan, artinya ini loh aturannya, inilah cara investasi yang baik. Nah, dan langsung kita periksa mana yang mismanagement, mana yang korupsi. Nah, ini baru 4. Nah, mungkin 2 minggu lagi tambah lagi nanti. Gitu. Jadi sudah siap dengan kejutan berikutnya nanti. Ya, bukan masalah yang kejutan, tapi ini kan komitmen Kementerian BUMN. Pensiunan itu menjadi korban. Oke. Kalau pensiunan saja yang sudah berkorban kerja dan ujungnya juga nggak banyak sebenarnya tabungannya, kan gimana? Kenapa Bapak Yang begitu lain? concern sih dengan para pensiunan Ya, BUMN ini? kembali saya nggak mau ada stigma BUMN ini, ya kita sudah sehat, sudah ada untung 250 triliun. Kita bagi dividen ke negara terbesar sepanjang sejarah 80 triliun. Bahkan tahun depan diminta lagi ditingkatkan 85 triliun. Tiba-tiba 10 tahun lagi, ya dengan performance BUMN yang bagus, pensiunannya semuanya miskin. Nah, itu sudah terjadi sebelum saya. Tetapi kan tetap harus dibetulkan dari sekarang. Nah, inilah yang kenapa saya buat statement sangat keras, dan saya jarang bicara kata-kata biadab. Karena ya saya merasa ya ini memang keterlaluan lah gitu. Maksudnya Asabri keterlaluan, Jiwasraya keterlaluan, dan ternyata ya tetap ada gitu oknum-oknum yang tidak sadar diri, hanya mementingkan diri sendiri, tidak melihat konteks orang-orang yang mengumpulkan uang dari per bulan, per tahun, puluhan tahun disimpan, nanti di hari tuanya ya hilang begitu saja gitu. Oke, jadi bisa merasakan psikologis mereka ya. Pak Erik, kerjasama seperti apa yang dijalin dengan pihak BPKP sampai akhirnya menemukan 70% dari BUMN ternyata ada penyelewengan dana pensiun ini? Ya, kita memang sejak awal kan semua alat penegak hukum kita sinergikan. Dengan KPK sejak awal saya bicara dengan Ketua KPK waktu itu hadir di sini. Ayo kita coba pencegahan. Apa yang kita lakukan? Nah, makanya KPK waktu itu mendorong laporan harta, mendorong juga ini, bahkan training di sini. Itu sudah. Tetapi kalau kejaksaan itu kan konteksnya struktur secara menyeluruh yang memang kita bisa sinergikan. Nah, itulah kenapa ada sukses story seperti Garuda, Jiwasraya, Asabri. Jadi ini tidak hanya memenjarakan oknumnya, menyelamatkan juga perusahaannya, tetapi ke depannya ini menjadi sistem. Nah, ini yang kita sama kejaksaan memang erat. Nah, lalu penilaiannya seperti apa? Ya, pakai BPKP. Dan juga kalau memang seperti kasusnya Garuda waktu itu BPK, Jiwasraya juga ada data BPK. Nah, hal ini yang memang kita mau semuanya ini ada dasar. Bukan hanya curiga, tuduhan, tapi tidak ada bukti. Makanya disinilah saya memberanikan diri ketika auditnya BPKP sudah jelas ada kerugian negara, makanya kita melaporkan. Walaupun sebelum melapor sebenarnya udah bicara sama Pak Jaksa Agung, Pak Jampitsus, ini kita lagi bersih-bersih, kayaknya berapa bulan lagi kelihatan di dalamnya, ya kan, tetap positioning karena jangan sampai nanti kontraproduktif. Gitu. Kenapa Kejaksaan Agung dan tadi menarik pernyataan Bapak terkait dengan ini bukan soal memenjarakan tapi juga ada perubahan sistem komitmen yang akan dilakukan. Nanti kita akan bahas usai jeda Pak Erik. Nanti kami akan kembali sesaat lagi bersama kami akan kembali dengan wawancara khusus dengan Menteri BUMN Erick Thohir sesaat lagi. Anda kembali di Metro TV pemirsa dan masih bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Kita masih membahas tentang dugaan penyelewengan dana pensiun BUMN yang saat ini sedang